Pak Pendeta, saya mau tanya tentang liturgi gereja. Seperti apakah liturgi gereja itu seharusnya yang berdasarkan Alkitab? Karena saya ada lihat gereja atau denominasi itu liturginya bebas. Bisa loncat sambil memuji Tuhan, bahkan sampai ngangkat tangan. Ada yang berteriak, ada yang sambil nangis-nangis. Bagaimana dengan ayat 2 Samuel 6 ayat 16 katakan, Raja Daud loncat-loncat dan menerima dan menari di depan Tuhan. Apakah hal ini bisa diterapkan dalam liturgi gereja? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Saya bacakan 2 Samuel 6 ayat ke-16. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mika anak perempuan Saul mencari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah dalam hatinya. Silakan Pendeta. Terima kasih. Jadi bagaimana kita berbakti di dalam rumah ibadah atau bakti atau tata ibadah kita. Bagaimana layaknya kita berbakti menyembah Tuhan, berkumpul bersama dan berbakti. Saya ingat apa yang terjadi pada jemaat yang mula-mula. Ini setelah Pentakosta, jumlah dari pengikut Kristus bertambah banyak, sehari bisa bertambah ribuan menurut catatan kitab Kisah Para Rasul. Dan kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-40, mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini menggambarkan kepada beberapa komponen dalam ibadah atau perkumpulan percaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama. Mereka bersekutu, ada fellowship koinonia di sana. Lalu kemudian mereka memecah-mecahkan roti yang banyak penafsir tetap mengatakan ini adalah mengikuti perjamuan Tuhan, memecah-mecahkan roti. Lalu mereka berdoa. Jadi ada berdoa, lalu kemudian mereka memecah roti, bertekun di dalam pengajaran, dan ada juga konsep atau bukan konsep, komponen yang lain di dalam ibadah. Contohnya pada waktu Yesus setelah acara perjamuan malam itu mengatakan di dalam Matius 26, jadi di situ ia bersekutu dengan muridnya, kita tahu di ruangan atas. Lalu kemudian ia mengajar mereka di sana. Lalu ia juga berdoa bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi juga di dalam pertemuan mereka pada malam hari itu? Matius pasal yang ke-26 ayat ke-30. Sesudah menyanyi nyanyian pujian, pergilah Yesus dan muridnya ke Bukit Zaitun. Saya jadi pengen dengar seperti apa kalau Tuhan Yesus menyanyi. Sebab dikatakan di sini Tuhan Yesus nyanyi. Dia menyanyikan nyanyian pujian. Ya, sama-sama dengan murid-muridnya. Jadi inilah komponen-komponen di dalam ibadah. Ada belajar Alkitab, ada berdoa, ada menyanyi, ada persekutuan, mungkin ada saksi di sana yang ada kaitannya dengan mengajar dan mengucap syukur. Dan pada waktu Rasul Paulus juga menulis surat kepada di Korintus, kita mau lihat apa yang terjadi. Sebab oleh karena cara mereka beribadah di dalam ibadah atau di tempat ibadah, itu seperti ada pro dan kontra di dalam beberapa hal, sehingga menimbulkan perpecahan. Maka Rasul Paulus menuliskan surat kepada mereka untuk memberikan beberapa prinsip. Mereka harus ingat bila mana mereka berbakti dalam rumah ibadah atau di mana saja mereka bakti bersama-sama. Jadi coba kita buka di dalam 1 Petrus
pasal ke-14. 1 Korintus 14. Coba kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16. Sebab aku berdoa dengan bahasa roh, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budi tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, dan aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi di sini ada berdoa, lalu kemudian menyanyi. Kenapa dikatakan tidak hanya doa dan menyanyi dengan roh kita, boleh saja kita semangat dengan melakukan cara-cara kita sendiri, tapi orang lain tidak paham, apalagi menggunakan istilah menyanyi atau berdoa dengan bahasa roh. Satu bahasa asing yang tidak ada orang lain yang tahu, ada satu dua bisa menerjemahkannya, yang lain tidak tahu. Artinya bagi mereka kita tidak melakukannya dengan akal budi. Kalau kita melakukannya dengan akal budi, mereka juga boleh memahami. Sehingga waktu mereka memahami apa yang jadi, ayat yang ke-16 berkata, sebab jika engkau mengucap syukur rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tahu apa yang engkau katakan? Apa yang kita buat harus bisa membuat orang mengatakan amin. Kenapa? Karena bukan hanya semangat mereka mencintai Tuhan yang dibangkitkan, tetapi juga pemahaman mereka tentang kasih Tuhan itu penting. Dan pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan melalui kita, melalui nyanyian kita, melalui kesaksian kita, dan melalui semua komponen ibadah yang kita lakukan pada saat kita berbakti bersama-sama. Kemudian coba kita baca yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Tolong dibacakan. Ayat yang ke-18 pendeta dari 1 Korintus 14. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku kata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Ayat 19. Tapi dalam pertemuan jemaat aku suka mengucapkan 5 kata yang dapat diberi untuk mengajar orang lain juga, pada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Baiklah, kasih. Jadi ini komponen pengajaran. Tadi berdoa, menyanyi, lalu disebutkan juga ucapan syukur, mungkin bersaksi, lalu kemudian belajar, mengajar. Lalu kemudian yang berikut ayat 23 sampai yang ke-25. 23 pendeta. Sampai ayat 25. Oke. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul sama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Tetapi kalau semua bernubuat, termasuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalamnya akan menjadi nyata, sehingga ia sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bernubuat dalam hal ini artinya mengajar yang dapat dipahami. Sementara bahasa roh artinya orang ingin menunjukkan karunia Roh Kudus oleh mengucap kesaksian atau doa dalam bahasa yang lain selain bahasa yang dipahami oleh semua yang hadir pada saat itu. Sehingga kalau ada orang yang mau berbicara dengan bahasa asing, katanya biarlah gantian. Kalau dibaca ayat yang ke-27, jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkan. Jadi harus bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan artinya bisa dipahami. Ini artinya bahasa yang ada di dunia ini bukan bahasa yang tidak adanya ini yang orang tidak bisa pahami, maka ada yang bisa menafsirkannya. Jadi inilah komponen-komponen. Ada kesaksian,
ada buat atau mengajar, lalu kemudian berdoa, menyanyi, dan semua itu lakukan sehingga menjadi berkat bagi yang berbakti dan berkat bagi melihat yang berbakti. Katakan jangan sampai orang yang melihat yang bakti itu mengatakan, ayat yang ke-23, mereka akan mengatakan bahwa ini gunakan kata yang agak keras sih. Mereka katakan, tapi ini mereka yang katakan bahwa kamu gila. Karena mereka tidak paham apa yang sedang mereka lakukan. Itulah nasihat dari Paulus, dari firman Tuhan, dari surat Rasul Paulus mengatakan dalam ibadah, pasal yang ke 1 Korintus 14:33 mengatakan, sebablah tidak menghendaki kekacauan, tetapi sejahtera. Jangan sampai kacau. Harus penuh dengan damai sejahtera. Ini dua hal yang bertentangan. Damai sejahtera dan kekacauan. Yang harus membuat itu adem, penuh dengan damai sejahtera. Dan hati itu terangkat untuk menyembah Tuhan, mengatakan amin untuk menyembah Tuhan. Ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dan sopan dan teratur. Jadi yang pertama, damai sejahtera. Yang kedua, tidak kacau. Yang ketiga, lalu kemudian teratur. Itulah caranya beribadah yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam perjanjian lama. Contohnya, dalam perjanjian lama ada dua doa yang sedang dijalankan. Dan doa adalah bagian dari ibadah. Coba kita buka di 1 Raja-Raja pasal ke-18 untuk melihat peristiwa ini. 1 Raja pasal ke-18. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Kemudian Elia kata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi ada suatu kontes yang terjadi di atas Bukit Karmel, Gunung Karmel, di mana banyak Israel, bahkan hampir semua yang sudah menyembah Allah, mengikuti dewa Baal. Kemudian nabi-nabi Baal ini ditantang oleh Elia untuk membuktikan bahwa Baal hidup. Ayo sekarang berdoa minta kepada Baal supaya korbanmu itu dimakan api, tapi jangan kamu buat itu api. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian memanggil nama Baal. Di dalam ayat 26, Baal jawablah kami. Ini kan berdoa kan? Tetapi tidak suara, tidak ada yang menjawab. Kemudian sementara itu mereka jingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggilan keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, lalu mereka memanggil lebih keras lagi. Tapi kita tahu ceritanya, hari itu Elia membuktikan Allah yang hidup. Dia hanya berdoa dengan sangat siap. Ia katakan dalam ayat 36, ayat 37, ya Tuhan, Abraham, Ishak dan Israel. Pada ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa ada firman-Mu. Atas firman aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku ya Tuhan. Lalu kita tahu ayat 38 Tuhan menjawab, turunlah api. Lalu kemudian Elia pergi ke gunung karena ia takut Izebel, istri Ahab. Dia dari penyembahan berhala Baal ini. Dia melarikan diri, lalu di Gunung Horeb Allah menyatakan diri kepada. Dan nampaknya ini ada padanan atau kaitan dengan perbandingan antara doa dari orang-orang yang menyembah Baal itu dengan yang dilayangkan oleh Elia. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 19. Ayat yang 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Besar yang kuat
yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit itu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Semua ini dahsyat ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan setelah api itu datanglah bunyi sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjaanmu di sini? Jadi Tuhan bicara kepadanya, ada kontras antara gempa bumi, angin yang darat, dengan angin sepoi-sepoi. Seperti kontras yang terjadi dengan apa yang terjadi di atas Gunung Karmel. Jadi damai sejahtera adalah satu kata kunci di dalam ibadah. Ya. Hati yang betul-betul dikuatkan. Akal budi yang dikuatkan dan iman yang dikokohkan oleh pemahaman pengertian firman Tuhan. Lagu-lagu dinyanyikan dengan dipahami dengan maknanya, doa yang dipanjatkan mewakili semua dan semua mengetahui maknanya dengan baik. Lalu kemudian pada waktu orang lewat, lalu mereka melihat, mereka akan katakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kumpulan ini. Apa yang terjadi dalam 2 Samuel 6 ayat 16 tentang Raja Daud yang loncat-loncat dan menarikan Tuhan, kita baca saja pasal itu. Apa konteksnya? Perintahnya adalah Daud bersuka cita karena tabut perjanjian yang untuk beberapa lama berada di tanah Filistin ini dengan selamat boleh dibawa kembali ke Yerusalem. Di jalan itu, di jalanan itu, ia meloncat-loncat kerangan di hadapan Tuhan. Tapi ini bukan mewakili suatu keadaan yang regular atau rutin yang diadakan di dalam bait Allah tentang bagaimana umat-umat Tuhan berbakti. Terima kasih.